Sirah Nabi. Oh ya. Itu saya hatamkan juga di laut duluan. Awal-awal nanti masa 4 buku itu saya hatam. Saya baca sendiri. Saya malah Belum tahu kita Sampai sudah banyak ngaji belum. iya, berarti itu Masih belajar. Cuma ketika saya pulang bawa kita masuk lagi baca itu. Jadi saya tentang sekitar masih awam benar saya awal tahun 90. Ringkasan Sahih Bukhari kayaknya. Ininya aja matanya ya satu Iya dia. ringkasan. Itu sudah paham. Begitu kenal manhaj salaf fikih-fikih itu jadi sedikit terbayang kan. Ya, kali ini saya dibikinin aja kopinya karena saya suka gagal mulu bikin kopi. Akhirnya saya minta tolong dibikinin aja langsung deh. Ayo yang mau ngopi. Nah, ini dia nih. Komposisinya nih. Kalau nggak gagal lah kalau yang bikin. Kalau saya mah gagal. Jadi tuh. Kalau orang lain yang bikin mah mesti jadi. Saya bikin gagal mulu. Ada aja gangguannya. Payah enggak ya? Karena nawarinya main di tempatnya, main fitness kita. Belum mau ke sana. Panas semua. Ya. Ini yang kopi hitam. Wah. Siapa yang pesan kopi hitam? Oh, ini tahu. Ada iya, berikan kalau Tahu berita itu nggak tahu. ada belakang ada nama. Nggak apa-apa. Tahunya ini. Kita kan tahu. Alhamdulillah. Terus apa dia takut. Yang jelas karena dasar itu tadi, dasar takwa itu tadi, kita bisa memecahkan permasalahan kita. Karena orang kalau tidak ada dasar takwa, repot juga. Kita berikan dia 1001 jalan untuk menyelesaikan problem, tapi tetap aja mental. Jadi gini Ustaz, ketakwaan ini kan dua pihak, adalah ada suami, ada istri. Ya, Nah, saya lebih menekankan itu lebih dulu ketakwaan kepada seorang laki-laki. iya. Karena dia bagaimanapun dia akan memberikan contoh teladan bagi istrinya. Baik itu yang menjadi istrinya saat itu, demikian juga istri yang akan datang. Ya. Kalau anak prinsipnya begini, bahasa sederhana anak tuh katakan begini. Orang tanya, Ustaz kenapa orang berpoligami dia bisa rukun, dia bisa sama-sama. Anak katakan bahwa rukunnya mereka, sama-samanya mereka itu bukan suatu kewajiban. Ya. Namun seandainya bisa kayak gitu itu bagus. Nah, tapi kenapa bisa begitu? Anak katakan, ente kalau tidak takut kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, bagaimana istri-istri ente tunduk kepada ente gitu loh? Ente tunduk dulu kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan membuat manusia itu tunduk kepada Anda, kan gitu. Itu prinsip Itu dasar, sangat dasar. Paling mendasar. Jadi kadang anak melihat orang bicara dalam diri itu bagus, semua itu kayak problem permasalahan. Tapi kadang-kadang kita ini kan bicara di cabang-cabang nih, kuatin dulu lah usulnya itu. Kalau usulnya ini bagus, insya Allah lah mudah. Kan jaminan ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari semua masalah. Bukan masalah muamalah saja, muasyarah juga kan, dalam rumah tangga kan. Rumah tangga monogami apa poligami sama aja. Ya. Kalau orang bilang, Ustaz, masalah tuh, anak katakan monogami pun punya masalah. Ya, satu, monogami saja masalah. Yang kedua, manusia yang paling terbaik dari umat manusia ini, tentunya kita sepakat ya bahwa yang paling terbaik itu Nabi. Gak ada seorang manusia yang lebih baik daripada Nabi. Tapi apakah rumah tangga para Nabi pun luput daripada problem rumah tangga? Tidak. Berlaku kepada mereka sifat-sifat manusia. Dia manusia. Antum tahu problem antara Hajar dan Sarah? Problem besar. Tadinya mesra, kasih sayang di antara mereka yang bagus ya. Sampai Sarah itu, ya Ibrahim alaihissalatu wassalam nikahi ini Sarah ya, saya kasihkan gitu kan. Sarah ini kan maulanya Hajar ini maulanya Sarah kan. Nikah mesra baik. Lambat laun begitu Sarah itu sudah mempunyai posisi sebagai seorang istri, setan membisikkan. Hajar itu posisinya sudah sebagai seorang istri, kan levelnya sama nih. Setan membisikkan Sarah. Tuh, gimana itu?
sudah ente punya lawan udah ada, ingat Saingan rival soalnya dengan- rival udah ada, gimana nanti lebih sayang. Lagi-lagi ditambah lagi Hajar hamil duluan. Waduh, Sarah tambah, waduh gimana nanti kasih sayang Ibrahim penuh ke dia, nanti dia punya anak, nanti gini. Akhirnya dari situlah percik-percik permasalahan kecil mulai muncul. Muncul. Endingnya itu disebutkan dalam Qasasul Anbiya, sampai Sarah itu ngejar Hajar dengan pisau, mau bunuh. Ya, Allah wahyukan Ibrahim bawa Hajar ke Makkah Al-Mukarramah, ya kan? Dengan Ismail yang waktu itu masih bayi. Permasalahan yang ingin kita katakan di sini adalah bahwa baik mana rumah tangga kita dengan rumah tangga Nabi Allah Ibrahim. Tentu rumah tangga Nabi Allah Ibrahim lebih baik dong. Tapi apakah nggak punya problem? Punya, gitu kan? Punya. Sudah sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mana rumah tangga Rasulullah dengan rumah tangga kita? Rumah tangga Nabi. Tapi apakah dia punya problem? Punya problem. Istri-istri Rasulullah itu sampai ngeblok. Ada blok A, ada blok B. Blok Ummu Salamah dan blok Aisyah radhiyallahu taala. Kan gitu kan? Kemudian Aisyah dan Hafsah sepakat untuk boikot Rasulullah. Ya, kasus minum madu. Dalam sebagian riwayat kasusnya adalah permasalahannya adalah permasalahan Maria Al-Qibtiyah. Apa ya kalau kita bilang kasus takutnya orang salah framing lagi ya. Ini Rasul Ustadz nggak adab kan gitu. Artinya ini kita bicara dengan bahasa kita ya kan. Tapi problemnya waktu itu adalah kan gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Allah suruh bertobat kan. Wa in sagat qulubukum, kalau hati kalian berdua condong kepada apa? Iya kan? Itu kan ayat turun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada problem di sini. Begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Juwairiyah. Rasulullah itu wanita pendek, ya kan? Iya. Ya kan? Dimana oleh Rasulullah, tidak boleh diajarin. Itu problem apa bukan? Ya problem itu, ya kan? Ummu Salamah ngirim makanan kepada Rasulullah. Giliran Rasulullah bermalam di rumah Aisyah, banting piringnya pecah. Problem apa enggak? Problem itu. Walaupun memang problemnya ya berbeda lah dengan problem. Ya namanya tabakat orang yang berbeda-beda problem, tapi ala kulli hal itu problem. Jadi tidak ada satu rumah tangga pun yang bebas dari problem, gak ada. Jadi jangan lihat orang ada problem tuh, ya siapa suruh mau poligami dulu, kalau nggak poligami kan nggak problem. Sama ya akhi, nggak poligami juga problem. Dia poligami pun dia problem. Ya rumah tangga Nabi Ibrahim problem, rumah tangga Rasulullah problem. Artinya itu adalah bukti-bukti nyata untuk kita bagaimana para nabi ini menyelesaikan problem rumah tangga mereka. Itu loh, itu masalah. Masih semangat Bang Jack. Jadi nambah. Tadi Anton sudah memberikan contoh-contoh dari para anbiya tentang memang kehidupan ini tidak bisa terelakkan dari yang namanya permasalahan kehidupan, ya. Dan itu sebagai ujian. Dipaparkan tadi bahwasanya banyak ketika ada orang yang berpoligami menghadapi permasalahan dicerca, siapa suruh poligami? Ini barisan-barisan orang yang benci tentang poligami. Barisan-barisan yang memang tidak senang dengan syariat ini ya. Nah, disinilah dari dibalik dari sekian banyak yang Ustaz jelaskan tentang problem, baik itu di poligami, terlebih lagi di monogami, terlebih lagi di poligami. Disinilah saya menekankan bahwasanya ketika orang akan melaksanakan poligami, dia siap. Pertama, dia sudah punya pengalaman di saat dia poligami, bahwasanya tidak bisa dia terelakkan dari yang namanya permasalahan. Begitu dia menambah, yakin aja bahwa permasalahan itu akan ada dan lebih. Nah, disinilah kesiapan mentalnya tentunya akan lebih mempersiapkan di saat dia satu ada masalah, apalagi dua. Jadi kesiapan mentalnya ini harus lebih ditempa lagi. Begitu Ustaz. Skalanya begini. Ketika seseorang dia menikah, katakanlah istri pertama ya, perjalanan dia, ketika dia menikah pertama kali, artinya dia bersedia untuk mengambil masalah.
Kenapa mengambil masalah? Dia masukkan orang baru yang dia belum tahu watak orang itu dalam kehidupan dia. Iya kan? Itu pasti berbeda loh. Iya. Ya, permasalahan. Apalagi ketika dia poligami, itu artinya dia bersedia untuk masuk di dalam masalah. Kan gitu. Jadi itu biasa saja. Pasti ada masalah. Orang bisnis saja begitu dia ambil sikap untuk suatu usaha, itu dia sudah harus tahu resiko masalah dalam bisnis. Iya kan? Nggak mungkin semua bisnis itu untung dong. Iya. Iya kan? Tentu akan mengalami resiko. Iya, Kan resiko. biasa di risikonya di depan, untungnya di belakang, atau untungnya di depan, Resikonya di belakang. Iya. Intinya gitu. Ala kulli hal, tidak ada satu rumah tangga pun di dunia ini yang tidak punya problem. Tidak ada. Hanya memang manusia itu pemikiran mereka sudah termindset dengan anti poligami karena perasaan, lalu dibawa-bawa. Yang kecil dibesar-besarkan, gitu. Yang kecil dibesar-besarkan. Padahal problem orang monogami itu ada banyak jauh yang lebih besar. Ya. Nah, itu biasa. Makanya kemarin ada ibu-ibu datang ke rumah. Ada ibu datang ke rumah baru 2 hari yang lalu. Ibu setelah menikah si Fulan, antum lah yang saya tunjuk. Itu kan seringkali saya tahu ibu ini emang sering habis di majelis gosip, tergosip wanita-wanita pembenci poligami. Baru 2 hari kemarin, saya bilang gini, Bu. Ketika ibu mendengar pembicaraan tentang poligami, baik itu keluarga saya atau keluarganya si Fulan, sampaikan kepadanya bahwasanya kenapa harus membicarakan orang itu, orang yang poligami, apalagi dalam pembicaraan yang sifatnya mencari tahu tentang permasalahannya orang. Kami ini yang poligami tidak pernah mencari kesalahan-kesalahan orang-orang yang monogami. Kenapa ibu itu sibuk mengurusin kami yang poligami? Apakah kami yang poligami ini pernah minta makan kepada kalian? Enggak. Terus saya katakan, ini orang seperti ini, ibu-ibu seperti ini. Karena saya tahu ibu ini sebenarnya suka juga gosip, tapi saya harapkan itu penyampaian saya itu menjadi nasihat juga buat dia. Sebenarnya orang ini yang sering gosip nih tentang orang yang poligami, dia sendiri punya permasalahan di keluarganya. Dia sendiri, cobalah. Karena saya tahu dia ini sering ikut gosip, cuma dia bagusnya itu kadang dia kalau ada yang bingung langsung ke rumah bertanya kepada istri saya. Nanti diluruskan lagi istri saya. Jadi sedikit banyaknya itu banyak berobat dia ketika menyikapi tentang permasalahan-permasalahan atau cerita-cerita poligami yang ada di lingkungan kita. Nah, terus saya bilang itu Bu ya, kita nggak pernah ngurusin keluarga mereka itu yang tidak poligami. Mana pernah kita nyari kesalahan-kesalahan mereka? Tapi lihatlah mereka, berarti ini orang yang punya masalah. Kedua juga Bu, saya sampaikan, kebanyakan dari mereka ini itu berkumpul, bercerita atau menjelek-jelekan poligami. Itu juga dia sebabkan untuk apa? Untuk mencegah, untuk mengantisipasi suaminya nanti poligami. Saya bilang, Bu, tolong sampaikan ke kawan-kawan ibu itu yang sering cerita tentang poligami, cerita misalnya poligami saya atau poligami si Fulan, apakah dia yakin bahwa ketika dia itu datang sebagai pembenci ke poligami, bercerita tentang kejelekan poligami ini, karena dia sebenarnya juga mengantisipasi atau mencegah suaminya untuk tidak poligami, yakin bahwa suaminya itu masih laku? Saya mau tanya dulu, Bu. Saya sekali kasih tahu, yakin Bu? Nih, terutama ibu-ibu yang sering ngobrol sama ibu, tanya kepada mereka, bilang aja dari Pak Kasman, ya, yakin nggak dia itu bahwa suaminya masih laku? Itu dulu. Jadi begini memang 2 hari kemarin itu, ada yang datang ke saya. Saya lanjutin dulu, Ustaz. Jadi gini Bu ya, mudah-mudahan karena ibu ini udah sering kesini menanyakan tentang masa poligami, ada baiknya. Dan ini ibu sudah berubah kan? Dan saya sampaikan, belum ada Bu yang datang ke saya, datang bertanya tentang poligami atau edukasi poligami yang lolos. Kenapa? Saya perketat. Karena memang ini
Seperti yang Ustaz tadi katakan bahwasanya kebanyakan mereka ini tidak siap dengan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Itu sehingga nanti mencari pembenaran atas setiap permasalahan yang ini, mencari kambing hitam. Jadi saya katakan sampai si Fulan itu diceritakan, saya sampai bongkar. Ngapain ngurusin si Fulan itu membelikan barang bekas istrinya? Karena memang ada yang seperti itu daripada tidak dipakai. Itu kan hal yang tidak pantas dia korek rumah tangga orang. Nah, dari sinilah saya mengatakan memang makanya setiap ada, terakhir saya sampaikan kepada dia gini, Bu. Kalau masih ada yang cerita dengan Ibu tentang masalah poligami di lingkungan ini, sampaikan ke dia, nggak usah Ibu tanya lagi kepada saya. Saya sampaikan sekarang ya, Ibu diundang sama Pak Kasman dengan suami Ibu, itu aja. Pokoknya kapan ada bercerita seperti ini, Bu, Ibu diundang sama Pak Kasman dengan suami Ibu, biar datang ke kami. Begitu aja saya seperti itu, karena ketika dibiarkan ini Ustaz, ini menjadi parasit ini. Ketika dibiarkan akan memprovokasi ibu-ibu yang lain, seperti itu. Memang apa namanya, itu anggaplah itu problem-problem di tengah-tengah masyarakat ya, problem-problem yang ada di lingkungan sosial. Itu sebenarnya bukan hanya satu problem, itu banyak. Jadi masyarakat itu banyak sekali problem ya, apalagi orang-orang awam. Hanya kenapa problem tentang ta'adud, problem tentang poligami itu paling paling dibicarakan, karena ini berkaitan dengan perasaan itu loh, berkaitan dengan perasaan. Problem bisnis banyak ya, problem bertetangga banyak, problem bersosial juga banyak. Tapi kenapa nggak diangkat? Yang diangkat adalah problem yang berkaitan dengan poligami. Kenapa? Karena ini yang dikedepankan itu adalah perasaan. Padahal kalau kita lihat, kehidupan poligami itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru di dalam Islam, bukan. Bahkan jauh sebelum Islam datang itu tradisi manusia sudah poligami, bukan bangsa Arab saja ya. Bukan bangsa Arab aja. Romawi, Persia. Bahkan Islam datang hanya membatasi kan Ustaz? Islam datang untuk menata kehidupan poligami mereka itu. Antum lihat para kaisar punya istri puluhan, ratusan, raja-raja di Persia, di Romawi, di mana-mana. Ya kan? Berarti harusnya ini istri-istri kita ini yang belum poligami maksudnya, dia harus banyak bercerita tentang kisah-kisah para kaisar-kaisar, raja-raja yang dengannya itu masih bersyukur suami saya masih 2 atau masih 3, masih 4. Ya, artinya ini bukan hal yang tabu gitu loh. Bukan hal yang tabu. Hanya masyarakat modern ini telah hilang dari mereka kepedulian terhadap lingkungan. Hidup dengan ambisi masing-masing. Karena dia punya ambisi masing-masing kuat, jadi dia menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ini nggak boleh dibagi dengan orang lain gitu. Lalu dari situlah muncul banyak syubhat. Syubhat pertama, poligami itu hanya untuk orang-orang kaya. Syubhat kedua, poligami itu hanya untuk bolehlah kalau sama janda-janda. Janda tua. Ya, janda tua lagi, janda tua lagi, ya kan? Kan maka anak katakan begini. Seandainya poligami itu khusus kepada orang-orang yang kaya saja, maka para sahabat tidak melakukan poligami. Para sahabat padahal kita lihat kehidupan mereka pas-pasan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan poligami. Sementara Aisyah katakan bahwa dapur mereka tuh nggak pernah nyala api selama beberapa hari. Ya. Artinya apa? Artinya kondisi ekonomi mereka terbatas. Kondisi ekonomi Rasulullah itu terbatas. Tapi Rasulullah poligami apa enggak? Poligami. Jadi ini menunjukkan bahwa poligami bukan khusus untuk orang-orang kaya. Tapi poligami itu berkaitan dengan manajemen mengelola keluarga, kaya atau miskin. Tidak ada masalah di sini. Manajemen mengelolanya itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia katakan poligami itu hanya untuk janda-janda tua saja, Anda kira tujuan dari pernikahan itu punya anak? Kalau janda sudah tua untuk apa? Paling disuruh ambil minyak angin, gosok punggung. gosok punggung. Kalaupun mau dibantu ya disantunin aja ya. Iya, jadi akhirnya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan kan? Nggak sesuai.
Padahal tujuan pernikahan supaya Anda punya anak, punya keluarga, orang-orang yang berbakti. Kan Nabi katakan begini, inni mukatsirum bikumul umam. Aku tuh akan berbangga dengan kalian, jumlah kalian yang banyak itu di hadapan umat-umat yang lain nanti di hari kiamat. Lah kalau antum menikah sama orang yang sudah menopause, gimana punya generasi yang banyak? Enggak. Iya kan? Enggak ada. Jadi itu syubhat saja sebenarnya. Syubhat. Apalagi mereka katakan, "Wih, dulu saja Ummu Salamah mau menikah dengan Rasulullah itu, kata Ummu Salamah, ya saya ini sudah tua." Iya betul. Tapi tua dalam pandangan bangsa Arab ketika itu bukan tua dalam pandangan orang Indonesia ketika ini. Orang Indonesia tua, menurut definisi orang Indonesia tuh kalau perempuan tua tuh perempuan yang sudah 40-50 tahun. Kalau bangsa Arab, wanita sudah 25 tahun itu sudah tua, gitu loh. Udah matang. Udah tua. Oh. Bukan matang, tua, kenyal. Kalau antum makan daging itu udah nggak bisa ngunyah antum. Karena memang bahasa Arab dulu kan nikahnya muda. Udah. Yang petik tuh apa gitu ya? Hafsah umur 20 tahun, 8 sudah menjajah. Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah wafat itu umur 18 tahun. Muda belia itu loh. Jadi wajarlah kalau ketika Ummu Salamah ketika itu 29 tahun mau menikah lagi dengan Rasulullah, ya Rasul saya kayak sudah tua ya Rasulullah. Gak bisa imbangi istri-istri yang masih muda belia ini, itu loh. Nah ini kan syubhat mereka, gitu. Masya Allah. Khair insya Allah. Tapi ya insya Allah Ustaz, mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan kita dengan adanya begini ya, ngopi di mana-mana ngebahas poligami gitu ya Ustaz ya. Insya Allah akan berbalik Ustaz. Yang tadinya poligami dicemooh, nanti yang tidak poligami yang akan dicemooh. Gitu. Jadi karena udah makmur gitu ya, udah masuk, udah makruf lah semua orang poligami. Persoalan begini. Kita berbicara tentang poligami, itu bukan berarti kita mewajibkan semua laki-laki untuk berpoligami. Kita berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan poligami. Kita mengedukasi orang untuk menerima syariat Allah yang agung ini. Soal mau mengamalkan atau tidak itu soal belakangan, itu bukan urusan kita. Ada juga syaratnya. Ada juga syarat-syaratnya, ada orang harus nggak boleh. Jadi nggak serampangan juga, tetapi jangan sampai ada yang memandang bahwa syariat Allah yang mulia ini tabu gitu loh. Bahkan didiskreditkan atau dikucilkan orang-orang yang melakukan poligami dan seterusnya. Jangan. Kita ingin bahwa seluruh sendi-sendi syariat Allah yang ada, yang Allah syariatkan kepada umat ini, itu dia ma'ruf di tengah-tengah umat. Nanti soal mau amalkan itu urusan Anda. Seperti kita bicara tentang kewajiban haji. Anda mau berhaji atau enggak, kembali kepada kemampuan Anda. Ya kan? Tapi kita apa nggak boleh bicara tentang haji? Bicara. Nanti Anda mau berhaji atau enggak itu tergantung kesanggupan Anda. Kita bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara keseluruhan, kan gitu. Enggak boleh secara bagian-bagian. Jadi kita inginkan bahwa seluruh syariat Allah ini dia ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Soal pengamalan kembali kepada orang. Jadi artinya menerimanya bukan berarti harus mengamalkan karena terkait masalah syarat. Bukan masalah syarat. Cuman inilah yang banyak juga terjadi ini, banyak yang melakukan ini yang ternyata banyak yang tidak kurang mengukur kemampuan diri. Ya, benar itu juga. Itu memang juga kita nggak bisa pungkiri. Kadang gini yang Anda bilang, Anda pernah bilang, ente maksa untuk ta'adud ya. Bagus lah. Tapi punya modal apa kira-kira? Kita nggak bicara tentang uang yang banyak ya, itu rezeki Allah yang memberikan. Oke lah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidaklah ada suatu binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya menjadi tanggungan Allah. Tapi minimal ada sesuatu yang bisa ente pakai untuk mengayomi keluarga ente. Kan gitu. Ali bin Abi Thalib ketika mau menikah nggak punya apa-apa, Rasulullah suruh nyari sesuatu yang bisa dijadikan walaupun sarung, ya kan? Jadi artinya ada modal gitu loh. Nggak kosong melompong kan gitu kan. Terus misalnya ada sahabat yang mau menikah nggak punya apa-apa, Rasulullah suruh cari walaupun seutas cincin besi. Artinya harus ada sesuatu gitu loh, ya. Bukan besar kecilnya, tapi sesuatu itu harus ada. Makanya kita katakan, ada nggak yang bisa antum banggakan gitu? Itu pertama ya dari sisi materi. Yang kedua,
dari sisi kematangan berpikir dalam hal ini agama, punya enggak? Kalau nggak punya juga repot. Maka Anda bilang kalau orang yang agama nggak punya, modal dunia juga nggak punya, berarti orang ini maksa menikah, apalagi ta'adud itu cuma modal kolor doang. Nggak boleh. Bukan kolor, di balik kolor. Boleh di balik kolor. Iya, nggak boleh. Ya betul tentunya. juga, ini kita tidak bisa pungkiri. Iya. Kita ini kaum Adam, kita laki-laki, tapi harus juga memperingati mereka yang Iya. hanya modal itu tadi. Nggak boleh, nanti Iya. antum merusak syariat Allah. Ya, antum merusak syariat Allah gimana? Kan gitu. Nggak boleh lah. Pertanyaan Ustaz. Apakah di zaman Rasulullah dan para sahabatnya ada nggak sahabiah atau pada umumnya wanita-wanita saat itu dalam hadis atau dalam riwayat atau dalam nas ya yang menolak poligami? Ada yang pernah sebut. Secara terang-terangan untuk melakukan penolakan itu tidak ada, tetapi secara fitrah bisa dilihat dari isyarat, ya bisa. Tetapi karena hal ini ma'ruf, jadi itu bukan hal yang biasa, itu kembali kepada person-person saja. Kembali kepada person-person. Nanti ada sebagian orang mengatakan begini, ketika Ali bin Abi Thalib hendak menikah dengan anaknya Abu Jahal, itu kan Fatimah radhiyallahu taala anha datang protes kepada Rasulullah. Anak katakan memang ada dalam riwayat Muslim, ada dalam riwayat Muslim yang kayak gitu, demikian ada. Tapi itu bukan persoalan menolak poligami tadi, bukan persoalan menolak poligami. Persoalan kembali kepada hal yang lebih bersifat pribadi, hal yang prinsip gitu loh, gitu. Sama ada seorang wanita, dia lihat suaminya ini gak layak ya, dari sisi agama, dari sisi finansial semua, tapi suaminya ngotot. Lalu dia menentang, itu kan wajar. Bukan dia menentang poligami, itu dari sisi apa? Yang lebih spesifik, pribadi kan gitu, ya kan? Dan itu kondisinya masing-masing orang, kondisi masing-masing orang. Gak bisa si fulanah diukur dengan si halanah misalnya, nggak bisa, beda. Itu counter pertama dulu yang dilakukan oleh kaum Hawa ini. Materi kita dihantam dulu. Iya. Sekiranya cukup materi dihantam lagi dari sisi yang lain. Jadi antum minimal ada yang dibanggakan. Seandainya kalau dia tidak mengharapkan harta dari antum karena dia tahu fakir, ya, misalnya kayak anak, mau mengharapin apa ya itu? Fakir. Ada sesuatu lain yang diharapkan, ilmu, bimbingan, ya kan, pengayoman. Nah itu yang bisa harapkan. Seandainya ilmu nggak bisa diharapkan apa? Oh ini saudagar. Ya dia ada yang dia bisa banggakan gitu loh. Dalam rumah tangganya itu ada yang dia bisa banggakan. Tapi kalau antum dua-duanya sudah nggak ada, kesian. Ya. Yang dalam kolor juga bisa Itu ada berfungsi dengan baik juga. Repot juga. Mau masalah lain. Sekarang kasih kesempatan ke Bang Jack untuk bertanya yang tadi tuh penting juga sih, buat ini juga buat kita. Apa itu? Jack, tadi Bang Jack mau menanyakan ke Ustaz. Terkait itu tadi Mas, kita sama istri pertama nih udah berencana melaksanakan safar kan, melaksanakan safar katakanlah umroh lah gitu. Nah itu sebelum kita menikah dengan R2. Pas ketika kita sudah menikah dengan R2, nah kan kita mau safar nih sama istri pertama. Nah itu gimana untuk adilnya dengan istri kedua, Ustaz? Safar ini antum lengkapi dulu safar yang antum sudah rencanakan. Iya, Sebelum punya istri yang kedua. Iya, Sudah ya? Nah, itu kan janji. Kalau antum janji, tepati janjinya. Ya sudah, maksudnya dengan istri pertama kan kita mau fix nih safar nih. Ah. Cuman dengan istri kedua ini kan berarti kan istri kedua kita nggak ikut nih istri kedua kita. Nah, kalau kita jalan sama istri pertama saja, itu termasuk adil nggak gitu? Dan antum harus sampaikan ke istri kedua, sampaikan baik-baik bahwa ini meminta kerelaan daripadamu, ini adalah janji yang seharusnya saya tepati, ya, maka ini harus saya lakukan. Dan itu engkau harus ridho, karena janji ini bukan baru terjadi di hari ini. Janji ini Dan sudah ada sejak datang. sebelumnya. Hanya saja hari ini baru Allah berikan kelapangan untuk dilaksanakan dalam kondisi Anda sudah ada. Tentunya ada hak-hak Anda yang mungkin dikurangi di situ. Jadi, tapi karena ini sebuah janji ya saya harus jalankan.
Jadi berikan ini kalau misal untuk pembayarannya kita malah sudah lunas sebelum saya menikah sama istri kedua. Jadi udah lunas di awal. Cuman ini karena ada pending dari pihak travel, jadi sehingga di tahun depan lah nih, awal tahun depan baru jadwal keberangkatan gitu. Jadi sudah selesai kalau pembayaran. Iya, jadi memang ya paling hak di sini terkait dengan hak waktu tadi. Ya, hak waktu istri kedua terambil gitu kan. Tapi sampaikan ke dia bahwa ini adalah bukan mendolimi dia dan bukan diakal-akali. Ini adalah sebuah janji yang sudah saatnya untuk ditunaikan. Seharusnya ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya, tapi qadarullah ini dipending sampai saat ini. Kan gitu, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Kadang-kadang kita kan jadi akhirnya gimana ya? Jadi, akhirnya kita nggak mampu bertindak, mau bertindak salah, mau nggak bertindak juga salah, ya kan gitu kan. Jadi ini kan mendapatkan rongrongan ini. Istri pertama nuntut haknya, janji di mana ya kan? Yang kedua, enak benar loh, mau jalan berdua, ya kan gitu. Itu biasa aja, itu biasa. Cuekin aja ya. Iya, sampaikan ke dia bahwa Sampai janji jelasin dulu. Ya, yang harus anak tunaikan. Gitu. Dan sebelum saya nikah sama R2, saya udah nyampein hal ini sebetulnya. Pas ketika saya sebelum nikah nih sama R2, saya udah jelasin malah bahwa misalnya tadi safar itu. Jadi nanti ketika kita sudah menikah, mungkin saya nanti ada perjalanan safar sama Terus dia udah menerima sebetulnya, dia sudah menerima. Cuman kemarin ini pas kita bahas ulang nih, dia agak sedikit keberatan. Biasa itu biasa. yang sekarang itu keberatan yang sekarang itu jangan dianggap. Karena ini persoalan udah disampaikan sebelumnya. Iya, apalagi dia. Nanti dia labil, perasaan ini labil Pak Asman, ya. Antum aja labil, yang laki-laki labil ya kan, apalagi yang perempuan ya labil. Menambah. Iya, Jam 17.20. Oke, Anda mau ngisi kajian dulu, kita break sambung lagi. lanjut insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.